Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita mengaturkan puja dan puji syukur Angayu Bagya kehadapan Ide Sang Yang Diwasa, karena atas bimbingan tuntunannya kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Umat Dharma, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ajaran Dharma tentang ciri atau karakteristik umat Hindu di dalam kekawin Ramayana. Kita sering mendengar bahwa ada ungkapan yang mengatakan, "Oh, saya adalah orang Hindu." Tentu ungkapan tersebut sangat membanggakan sebagai bukti bahwa adanya kemantapan atau keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama Hindu yang diyakininya. Kemantapan Shraddha seseorang tentunya tidak bisa diukur secara hitung-hitungan matematik. Kemantapan Shraddha, keyakinan seseorang, hanya seseorang tersebut yang bisa menilainya. Tidak bisa orang lain menilai keyakinan atau Shraddha orang lain. Namun di sisi lain, bagaimana karakteristik atau ciri umat Hindu itu? Terlebih kita tinggal di Nusantara yang memiliki beragam adat budaya yang dimiliki oleh umat Hindu di masing-masing daerah. Tentunya kearifan lokal yang dimiliki masing-masing umat Hindu di daerah harus tetap dijaga, dilestarikan, agar kita tidak kehilangan jati diri kita. Lalu bagaimana ciri-ciri karakteristik umat Hindu yang bila mana kita lihat di dalam kekawin Ramayana? Di sana kita mencoba meneladani kebijaksanaan atau perilaku dari Raja Dasarata. Di dalam kekawin Ramayana, Sarga 1 menyebutkan, "Guna manta sang Dasarata weruh sireh ring weda bakti ring dewa dharma lupeng Pietra puja masih sireng swagotra kabeh." Artinya demikianlah kebijaksanaan Raja Dasarata. Ia yang mengetahui tentang pengetahuan suci Weda. Ia yang berbakti kepada dewa ada Tuhan. Ia yang tidak lupa melakukan pemujaan kepada leluhur. Dan ia juga yang mencintai sesama dan keluarganya. Itulah bunyi di dalam kekawin Ramayana Sarga 1, yang mana di dalam sarga tersebut kita mencoba meneladani perilaku dari Raja Dasarata yang bijaksana itu. Di sanalah ada 4 poin yang harus kita teladani, yang kemudian dapat kita jadikan sebagai karakteristik atau ciri sebagai umat Hindu. Karakteristik atau ciri yang dapat kita teladani yang pertama adalah Roh Sira Ring Weda.
artinya ia yang mengetahui tentang ajaran suci Weda. Kita sebagai umat Hindu tentunya harus bisa memahami dan mempraktekkan ajaran suci Weda itu. Weda tidak hanya terdiri dari satu buku, tetapi terdiri dari banyak buku. Weda tidak hanya mencakup catur Weda Samhita saja, tetapi dari berbagai kitab suci Hindu yang kita miliki. Terlebih kita di Nusantara memiliki banyak sekali kesusastraan suci yang memiliki nilai-nilai universal. Hal ini tentunya kita sebagai umat Hindu juga harus bisa memahami nilai-nilai ajaran-ajaran suci yang dimiliki oleh para leluhur kita yang sudah kita wariskan sampai hingga sekarang. Tentunya sastra-sastra suci tersebut kita pelajari, kemudian kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kitab suci Weda yang kita miliki yang terdiri dari banyak buku dan kesusastraan suci lainnya yang kita miliki khususnya di Nusantara yang sangat banyak sekali jumlahnya. Tentunya tidak sebatas kita hafalkan dalam bentuk kata-kata atau ucapan saja, tetapi juga perlu kita mengaktualisasikan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini sangat penting, mengingat beragama itu membutuhkan praktek nyata. Kita patut berbangga dengan orang tua kita, kakek nenek kita. Bila ditanya mungkin dari mana sumber cara membuat banten, cara membuat sesajen, mungkin beliau tidak bisa menjawabnya. Tetapi meskipun demikian, beliau sudah menjalankan, mempraktekkan ajaran agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata, dengan cara membuat banten, membuat sesajen, yang mana banten dan sajen itu memiliki makna, memiliki arti yang sangat dalam dan universal, yang semuanya itu dijiwai oleh ajaran agama Hindu, yang dijiwai oleh kesusastraan suci agama Hindu itu sendiri. Kalau boleh saya ibaratkan, bila ditanya dari mana atau sumbernya, kalau orang naik sepeda motor itu harus memakai helm. Mungkin orang tua kita, kakek nenek kita tidak tahu sumbernya. Bahkan diri kita pun juga tidak tahu sumber undang-undang mana yang mengharuskan kita bila naik motor harus menggunakan helm. Tetapi kita tahu bahwa bila kita naik motor harus atau wajib menggunakan helm dengan baik. Begitulah para orang tua kita, kakek nenek kita. Meskipun beliau tidak tahu ya, dari mana sumber cara membuat sajen atau banten, tapi beliau sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang ajaran agama Hindu ya, dalam bentuk praktek nyata melalui pembuatan banten atau sesajen tersebut. Inilah kita sebagai umat Hindu hendaknya memahami, mengetahui ajaran suci agama Hindu, kesusastraan suci yang kita miliki, yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita, oleh para leluhur kita, untuk kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah esensi dari Rosira Ring Weda. Ia yang tahu tentang ajaran suci Weda. Kemudian karakter yang kedua adalah Bhakti Ring Dewa, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan segala manifestasinya. Kita menyadari sebagai manusia bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Ide Sang Hyang Widi Wasa melalui yatnya. Maka dari itu kita sebagai umat manusia mempunyai kewajiban
untuk membayar hutang tersebut melalui upacara Dewarna. Upacara Dewarna adalah wujud untuk menghormati Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Maka dari itu kita sebagai ciptaannya mempunyai hutang untuk melakukan yatnya kepada Tuhan itu sendiri. Dewarna kemudian dijabarkan melalui jalan bakti. Jalan bakti merupakan bagian dari salah satu ajaran Catur Marga Yoga, yaitu cara seseorang untuk mencapai Tuhan melalui berbakti. Bakti ini dapat kita lakukan dengan melaksanakan puja tirsanya, melaksanakan upacara yatnya untuk para dewa dengan segala manifestasinya dan sebagainya. Dengan rasa bakti inilah kita mempersembahkan secara tulus ikhlas kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Ibarat orang yang sedang jatuh cinta, maka ia akan rela mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya untuk pujaan hati yang dia cintai. Maka dari itu kita sebagai umat Hindu hendaknya untuk terus meningkatkan rasa bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya ini. Umat Hindu dimanapun berada. Yang ketiga adalah Tarma Lupeng Pitra Puja, artinya bahwa tidak lupa melakukan pemujaan kepada para leluhur. Kita sebagai umat Hindu harus hormat pada para leluhur, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena dari leluhurlah kita berasal. Kita bisa sampai detik ini kita masih ada di dunia ini karena jasa para leluhur. Para leluhur memiliki jasa yang sangat luar biasa, yang telah melahirkan kita, mendidik kita, merawat kita, sehingga menjadi orang yang telah berguna di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus hormat kepada para leluhur, menyayangi para leluhur kita. Bagi leluhur yang sudah meninggal, kita wajib sebagai keturunan melakukan pitra puja, memuja leluhur agar beliau mencapai alam Brahman. Kita meyakini bahwa leluhur adalah perwujudan dari dewa, Pitra Dewa Bawa. Maka dari itu menjadi kewajiban kita sebagai keturunan untuk selalu menghormati para leluhur, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jika penghormatan kepada para leluhur yang sudah meninggal melalui upacara pitrayatnya atau pitra puja, membangun tempat pemujaan bagi para leluhur, maka berbeda dengan ketika kita melakukan penghormatan kepada para leluhur yang masih hidup. Bagi para leluhur yang masih hidup, seperti orang tua kita, kakek nenek kita yang masih hidup, kita dapat melakukan dengan cara menghormatinya, ya, berbicara dengan sopan santun kepada beliau, ya, merawatnya jika sakit, menjaganya, ya. Inilah contoh-contoh nyata yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai rasa bakti kita kepada leluhur yang masih hidup. Tentunya kita tidak diperkenankan untuk lupa dengan para leluhur. Karena apa? Jika kita lupa dengan para leluhur kita dapat disebut sebagai orang yang durhaka, tulah, atau mungkin dapat kepongor. Tentunya hal ini tidak baik bagi kita dan jangan sampai untuk dilakukan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Hindu untuk tidak lupa, ya, melakukan hubungan yang harmonis, melakukan penghormatan, pemujaan kepada para leluhur
yang kita cintai, yang kita sayangi, karena atas beliaulah kita ada di dunia ini. Inilah pentingnya kita memuja leluhur, karena para leluhurlah yang memiliki jasa besar atas keberadaan kita di dunia ini. Umat Dharma, karakter yang harus dimiliki selanjutnya oleh umat Hindu adalah Masita Sireng Swagotra Kabeh. Artinya menyayangi sesama manusia dan keluarganya. Kita sebagai umat Hindu hendaknya selalu mengembangkan, menyebarkan nilai-nilai kasih sayang kepada sesama manusia. Kita tahu kita mempunyai ajaran Tatuan Asi. Engkau adalah aku adalah engkau. Artinya bila kita menyakiti orang lain, berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Dunia ini ibaratnya adalah jaring-jaring net. Jika jaring net di sudutnya kita sentuh, maka yang lain akan bergetar atau bergerak. Maka dari itu kita jangan sampai menyakiti orang lain, karena itu adalah menyakiti diri kita sendiri. Kembangkanlah nilai-nilai yang selalu mencerminkan nilai kasih sayang terhadap sesama. Menyadari bahwa kita ini adalah bagian dari keluarga besar alam semesta ini. Kita adalah saudara yang harus saling menghormati, saling menyayangi. Wasudewa Kutumbaka. Dengan konsep persaudaraan semesta inilah maka akan berkembang setiap manusia yang mempunyai nilai-nilai kasih sayang terhadap sesamanya. Dengan rasa kasih sayang ini tentunya akan terwujud kehidupan yang harmonis, tentram, dan damai. Jikalaupun ada persoalan-persoalan yang dihadapi, tentunya dapat dibicarakan dan musyawarah, diskusi, dialog untuk mencari jalan atau titik temu untuk persoalan yang dihadapi tersebut. Kita hendaknya menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kekerasan atau hisa karma. Kita harus mencoba mengembangkan nilai-nilai nirkekerasan yang lebih mengedepankan nilai-nilai yang jauh dari kekerasan, yang lebih humanisme, kekeluargaan. Inilah pentingnya kita memahami, meneladani sikap dari Raja Dasarata yang selalu mengembangkan perilaku Masita Sireng Swagotra Kabeh, yang mencintai sesama, tidak hanya keluarganya tetapi semua rakyatnya, semua masyarakat ia cintai. Maka dari itu hendaknya kita juga mampu meneladani sikap bijaksana yang dicontohkan, yang telah diberikan oleh Sang Raja Dasarata, hingga kehidupan di dunia ini akan tercapai, yaitu Moksartam Jagadita Yasa Iti Dharma. Umat Dharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam acara Dharma ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dimengerti oleh umat dimanapun berada. Marilah kita meneladani sikap bijaksana dari Raja Dasarata itu sebagai karakter kita sebagai umat Hindu, khususnya yang Hindu Nusantara. Umat Hindu, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Ida Sang Hyang Widiwasa senantiasa menyertai langkah kita dalam menjalankan kehidupan ini, dalam menjalankan swadharma kita, sehingga apa yang kita cita-citakan dalam hidup ini dapat tercapai atas tuntunan bimbingan dari Ida Sang Hyang Widiwasa, Ida Batara Batari Kawitan yang kita puja. Akhir kata saya akhiri, Om Santi Santi Santi, Om Rahayu, salam sehat selalu.